Ketika Grip masuk ke situ baru direspon. Ya kan rahasia umum. No Jadi viral, no viral, no justice. No No viral, no power, no justice. justice. Yang disebut, yang di framing di acara televisi, di acara podcast, di acara media, bahkan majalah, televisi, semua media hanya Grip. Seolah-olah di Indonesia hari ini organisasi cuma hanya Grip. Oke, pemirsa setia Siasat Channel, balik lagi kita di ruang siasat. Kali ini Siasat Channel kehadiran salah satu narasumber yang kurang lebih 1-2 minggu belakang seperti menjadi topik pembicaraan banyak orang, menjadi isu nasional. Dan juga menjadi isu bagi semua kalangan. Nah, hari ini kita kedatangan Sekretaris Jenderal Grip Jaya, Bang Zulfikar. Ya. Makasih Bang udah datang ke ruang siasat. Baik, makasih Pak. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa di sini. Betul, betul. Nah, Bang, ini kan Grip Jaya ini lagi banyak dibicarakan. Ya. Banyak, bahkan majalah Tempo itu sampai mengeluarkan covernya itu ketua umum Abang, ya. Pak Hercules sebagai cover majalah Tempo ya. Ya. Nah, ini berarti sesuatu yang sangat fenomenal. Baik. Dan kita melihatnya ini kok agak lain nih, maksudnya ya karena memang di Indonesia kita tahu banyak ormas, banyak organisasi, baik organisasi politik, paramiliter dan lain-lain banyak. Ya. Nah, salah satunya ada Grip. Tapi ya. Sebelum kita ke situ nih Bang, Baik. Kalau Pak Hercules sudah sangat terkenal ya. Baik. Bang Zulfikar ini Abang politisi atau apa Bang ini? Saya itu sehari-harinya sebagai seorang profesional. Ya, di bidang batu permata. Saya tuh ahli batu permata, gemologis namanya. Gemologis. Ya. Oke. Itu bukan geologi. Bukan, pecahannya. Jadi pecahan dari geologi itu ada jurusan-jurusannya kan. Nah, saya ini jurusan batu permata. Ahli batu permata. Saya punya laboratorium untuk memeriksa, meneliti batu permata. Nah, kalau kampusnya di Indonesia apa Bang? Belum ada. Di Indonesia belum ada belum kampus? Belum ada. Kebetulan sekolahnya itu universitasnya masih ada di luar negeri. Paling dekat itu kalau dari kita Thailand. Thailand ada. Jadi saya itu dulu sekolah di GIA, Gemological Institute of America, yang kampusnya kampus Thailand. Oh, tapi itu lisensinya dari Amerika. Oke. GIA pusatnya di Amerika, dia memiliki beberapa kampus di beberapa negara. Di ASEAN dia ada di Thailand. Di Asia itu dia ada di Jepang dan di Hong Kong. Sekjen Grip kuliahnya luar negeri ya? Baru tahu. Jadi agak minder. Baru tahu. Iya. Anak Pak Hercules. Itu ada 4. Oke. 4-4-nya sekolah di luar negeri. 4-4-nya sekolah di luar negeri. 2 sudah selesai. 3 yang sudah selesai, tinggal 1 sekarang. Udah jadi sarjana berarti. Sudah. Ada yang di Amerika. 1 di Scotland, yang masih sekarang di Skotlandia. Ya, 2 lagi di Australia. Ya. Berarti 4-4-nya di luar negeri. Seorang Hercules, anaknya sekolah di luar negeri, berarti Pak Hercules itu konsen terhadap pendidikan. Terhadap masa depan anaknya dengan ke arah yang baik gitu. Oke. Nah, balik ke batu tadi Bang ya. Baik. Karena saya menarik, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ringan sebelum kita take. Karena saya orang Aceh, jadi Aceh itu sempat demam giok. Oh, baik. Sampai orang Aceh yang tadinya nanam padi, Iya. jadi sibuk ngasah-ngasah batu giok. Iya. Sibuk senterin pakai korek, itu kan ada senternya tuh, sampai begitu tuh. Iya. Tembus. Wah, ini tembus mahal segala macam. Baik. Nah, di Aceh bener giok nggak tuh Bang? Ya, baik. Kalau bicara Aceh, saya sangat familiar dengan masyarakat Aceh, khususnya yang pencinta batu permata. Hampir
semua orang Aceh yang berkecimpung di Batu itu insya Allah nggak ada yang nggak kenal sama saya. Iya. Pasti kenal sama saya, Haji Zulfikar. Mereka tahu saya sebagai seorang gemologis karena mereka tuh rata-rata bikin labnya hampir rata-rata ke saya. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah itu jenisnya giok gitu? Nah, ini menarik nih. Jadi rame lagi biar rame Iya lagi iya Batu. benar biar orang Aceh gini-gini lagi nih. Iya. Jadi kalau ada 2 jenis batu yang kemarin rame diperdagangkan dan ditemukan di Aceh dan jadi bahan perdagangan di Bursa Batu Permata, yaitu satu jenis Idocrest. Oke. Jenis Idocrest, yang kedua jenis Neprit jenisnya. Namun pedagang membahasakan itu sebagai giok Aceh. Bahasa pedagang. Tapi kalau bahasa ilmiahnya itu jenisnya Neprit jenisnya. Bukan jet giok itu bukan. Bukan giok. Bukan. Nah, tapi itu bahasa pasarnya, para pedagang itu menyebutkan itu sebagai giok Aceh. Bahasa Ya, pedagangnya. jadi persepsi pedagang. Persepsi pedagang. Ya. Ya akhirnya konsumen juga berpersepsi itu giok. Ya, tapi ketika itu dibawa ke laboratorium, hampir tidak ada laboratorium yang mengeluarkan itu sebagai giok. Yang ada itu Neprit atau satu jenis lagi Idocrest. Itu bukan batu langka. Kalau Neprit itu di Indonesia cuma ada di Aceh sih yang sekarang ditemukan. Mungkin di Papua ada. Di Papua ada. Kalau Idocrest hanya ditemukan saat ini, baru ditemukan di Aceh. Di Aceh. Cuman levelnya bukan permata, bukan permata juga, dia menengah. menengah kelasnya, menengah. Semi precious. Batu permata itu ada jenis precious. Ada jenis precious, ada jenis semi precious. Semi precious itu menengah dia levelnya. Oke. Ini jadi satu pengetahuan baru bagi gua bahwa batu tuh ada banyak ilmu pengetahuannya. Ya, ilmuannya ada. Betul. Pasar dunianya ada. Pasar dunia juga ada, dan ternyata batu itu bukan hanya permata, bukan hanya safir. Oh iya, banyak jenis. Ada 300 lebih jenis mineral yang masuk kategori batu permata. Kategori perhiasan. Kategori perhiasan. Yang digunakan atau diperjualbelikan sebagai perhiasan. Di Indonesia yang paling top keren di Indonesia, batu apa yang disediakan alam Indonesia ini? Yang udah kita ketahui itu yang sudah ditemukan ada diamond di Kalimantan. Ya. Oke. Ada lagi opal di Banten, Kalimaya. Kalau bahasa kitanya itu Kalimaya di Banten. Dan jenis kuars itu yang sering orang bilang kecubung. Itu ada di Lampung, ada di Kalimantan. Tapi kecubung kalah keren sih, kalah tenar daripada diamond. Bukan, dari kecebong. Baik. Kalau kecebong kan bisa berubah. Iya. Kalau kecebong nggak bisa berubah. Kalah tenar. Nah, Bang, baik. Balik ke kan itu berarti profesionalisme Abang di bidang itu ya. Ya, sehari-hari. Indonesia ini menjadi catatan bagi kita bahwa Indonesia belum ada universitas yang menyediakan jurusan gemologi. Dan gemologis di Indonesia ini terbatas ya. Masih hitungan jari. Kami itu di Indonesia ini kurang lebih paling banyak 20 orang lah. Yang saya kenal itu, kita ada grupnya juga kan. Paling banyak kita 20 sampai 25 orang. Yang sudah ada di Indonesia. Kalau Batu Bacan SB? Nah, itu dari Pulau Bacan. Pulau itu Chrysocolla jenisnya. Nah, dari ahli batu sampai menjadi kemudian famous sekarang Abang, selaku Sekjen GRIP. Gimana itu perjalanan tuh? Kok bisa nih dari gemologis menjadi Sekjen yang katanya organisasi preman nih? Baik. Saya itu selain konsen di hal pendidikan, karena itu dari orang tua saya.
orang tua saya itu menekankan pentingnya pendidikan. Jadi anak-anaknya itu wajib sekolah, ya kan. Seperti abang saya itu alhamdulillah hari ini seorang profesor. Adik saya yang nomor 3 itu seorang wakil rektor di sebuah universitas di Jakarta. Adik kandung? Adik kandung, Oke. wakil rektor Universitas Institut Trisakti. Oh, Trisakti. Ya, Oke. itu adik kandung saya. Adik saya yang paling kecil itu seorang ahli mekanik motor, punya bengkel motor dia. Nah, jadi memang keluarga kami itu dikonsenkan oleh orang tua kami untuk pendidikan. Nah, di balik itu saya ini punya hobi organisasi dari muda. Saya dari masih bujangan saya tuh punya hobi dari sekolah, kayak semacam OSIS gitu kan. OSIS, saya selalu jadi ketua kelas. Itu udah, jadi kayak sudah semacam udah kebiasaan saya gitu, Nah, lalu saya coba-coba bergabung di organisasi. Dulu saya pernah gabung di beberapa organisasi dari bawah. Saya pernah di tingkat level kecamatan. Saya jadi pengurus di level kecamatan, lalu saya pernah jadi pengurus di level tingkat kabupaten kota. Saya pernah jadi seorang ketua ormas di level Jakarta Timur. Organisasi apa aja tuh Bang yang Abang geluti dulu tuh? Dulu saya pernah di setingkat kecamatan di organisasi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Iya. Oke. Saya pernah di situ. Cikal bakal saya itu awal mula saya masuk organisasi, saya belajar itu di Pemuda Pancasila. Lalu saya pernah di Laskar Merah Putih. Laskar Merah. Ya. Oke. Saya juga pernah di Pekat. Pembela Kesatuan Rakyat Indonesia. Pekat IB. Pekat IB. Pembela itu ketua umumnya Pak Marukoni Koto udah meninggal almarhum. Beliau. Laskar Merah Putih ini yang dulu belain Manohara bukan? Betul. Soalnya Manohara mirip istri saya Bang. Oh iya. Di Laskar Merah Putih itu saya jadi ketua tingkat DPC, ketua Jakarta Timur. Ketua DPC Jakarta Timur. Di Pekat saya ketua DPC Kota Madia Medan. Ya, dulu. Nah, terus dari LMP saya ini lagi tertarik, saya bergabung di GRIP. Yang diajak bergabung di GRIP. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2018. Bergabung di GRIP. Ya, ada tawaran untuk saya bergabung sama Pak Hercules. Wah, waktu itu tawaran itu saya pikir, wah seru juga nih. Apa iya kita ikut? Saya kumpul teman-teman saya kan, kapal saya kan punya kapal kan, punya rombongan lah gitu. Punya pasukan lah ya kan. Saya diskusi sama mereka, gimana nih kita diajak gabung nih, tapi kita pegang ketua DKI lu, level provinsi. Ya di situ ada pro dan kontra kan. Ada yang bilang yakin ketua, Pak Hercules itu kan preman, begini begitu segala macam. Satu lagi bilang kenapa tidak, ya begitu. Saya putuskan, ayo kita gabung yuk, kita challenge yuk, kita harus berani mencoba. Gabunglah kami. Saya jadi ketua DKI GRIP di DKI Jakarta, Provinsi DKI. Nah, itulah cikal bakal saya mengenal Pak Hercules. Setelah kami masuk, setelah kami kenal, ternyata Pak Hercules itu tidak seperti yang dibayangkan orang, seperti yang di framing orang gitu. Jadi kalau ternyata nggak seperti itu. Sehingga semakin hari saya semakin dekat, semakin suka. Akhirnya rombongan saya juga semakin nggak ada yang keluar dari GRIP. Ketika saya jadi sekjen di DPP, semua ikut saya ke DPP. Apa tadi yang Pak Hercules nggak kayak yang dibayangin orang? Apa yang Pak Hercules tampil di media? Ya, maksudnya begini. Tapi yang nggak tahu publik apa nih kira-kira sosok Pak Hercules? Sosok Hercules itu tidak pernah seseram yang dibayangkan orang gitu. Enggak, orangnya kalau kita udah kenal beliau tuh pasti kita kagum sama beliau gitu, kagum. Humoris? Ya humoris biasa, orangnya baik, tidak ada yang kayak sangar, preman, kita ketakutan, enggak. Familiar gitu orangnya. Bisa kita bicara, diskusi, apalagi sama tamu. Beliau tuh ya sangat santun dan hormat sama tamu gitu. Menghargai orang lah gitu. Nah, kami masuk di situ dan ternyata beliau itu jadi
bisa menjadi pemimpin kami, sosok seorang bapak bagi kami gitu, panutan kami gitu. Akhirnya setiap orang yang masuk ke GRIP ini setelah mengenal Pak Hercules pasti akan mengajak orang lain. Pasti ajak orang Pasti lain. ajak orang lain. Dia akan bercerita. Dan orang yang diajak itu ketika dia kenal dengan Pak Hercules, dia akan ajak orang lain lagi dengan cerita dia gitu. Karena kekagumannya gitu. Beliau kan udah taubat ya. Dari dunia yang dulu beliau sendiri yang sering ceritakan, dunia hitam dulu itu 20 tahun yang lalu lah cerita itu kan. Beliau keluar dari dunia itu sampai hari ini tuh beliau istiqomah. Istiqomah beliau di jalan yang lurus-lurus saja. Normal kayak manusia biasa aja, nggak ada beliau itu cari rezeki dari yang haram, tidak ada. Itu nggak Apa ada. bisnis Pak Hercules? Banyak, bisnisnya banyak, usahanya banyak, berbagai macam usahanya ada, usaha-usaha yang normal gitu. Contoh dia punya kapal, punya kapal. ya, punya PT perusahaan-perusahaan jasa, ya kan, jasa security atau yang lain-lain lah gitu. Jadi kerjaannya yang normal-normal aja, gitu. Rezekinya dari hal-hal yang normal dan halal. Dan beliau tidak pernah mengajarkan kami atau menyuruh kami atau mengajak kami berkomplot untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara melanggar hukum atau mendapatkan uang haram. Ya kan, sebagai ketua umum, kamu ini yuk kita mainkan itu yuk, nanti uangnya kita nggak pernah. Tapi kalau kita lihat misal ada kayak penguasaan lahan gitu-gitu Bang, isunya itu benar? Penguasaan lahan itu saya luruskan, tidak ada penguasaan lahan. Jadi kalau di GRIP itu kan ada yang namanya tim divisi hukum. Tim divisi hukum. Ya, divisi hukum, tim lawyer kita. Nah, tim lawyer kita ini hampir setiap hari rame didatengin orang, masyarakat umum. Rame itu kantor tuh, masyarakat entah dari mana-mana itu datang mengadukan nasibnya. Ada yang orang punya masalah, dia di pihak yang benar, tapi dia nggak punya uang, dia nggak punya power, dia kalah, dia terzolimin. Banyak kasus-kasus yang akhirnya GRIP masuk di situ sebagai kuasa, terungkap lah kebenaran di situ. Nah, itu yang kami lakukan. Ada juga kasus-kasus tanah. GRIP itu atas arahan dari Pak Ketum, dalam setiap menerima kuasa pembelaan kepada masyarakat umum itu selalu memposisikan diri di tempat-tempat orang-orang yang terzolimin. Jadi kita pelajari dulu masalah itu. Ini masalahnya seperti apa. Setelah dipelajari, oh ya ini benar. Ini dia di posisi yang benar. Dia adalah orang yang benar. Dia terzolimin. Nah, ini harus kita bela, ini harus kita perjuangkan. Nah, seperti itu. Kasus-kasus tanah yang dipegang GRIP itu adalah kasus-kasus yang orang-orang yang pemiliknya itu yang orang lemah, ya, dimainkan oleh mafia tanah, diperjuangkan oleh GRIP. Tapi ada juga yang tanah-tanah milik PT besar gitu. Ada, lawannya PT besar ada. Bukan yang kemudian GRIP bela PT besar. Jarang sih, kebanyakan Jarang orang ya? lemah. Kebanyakan klien kita itu orang lemah, orang yang nggak bawa duit, nggak bawa uang gitu. Kita bantu, kita tolong, kita perjuangkan. Yang mereka nggak punya tempat, mereka lapor polisi. Kebanyakan kasusnya nggak jalan. Mereka lapor ke mana? Lapor ke BPN. BPN nggak merespon. Tapi ketika GRIP masuk ke situ, baru direspon. Oh. Ya kan rahasia umum. No Jadi viral, no justice. No power, no justice. No power. Menarik nih, no power, no justice. No power, no justice. Oke, berarti ada GRIP baru direspon. Direspon. Nah, itu rahasia umum kok. Kalau kita ngeliat penjelasan abang itu ya, no power, no justice, kok gua menangkap berarti keberadaan GRIP ini sebenarnya penting, bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu sudah kami buktikan, kami bermanfaat kepada masyarakat. Saya contohkan di Lampung. Di Lampung itu ada sekitar 10.000 orang. 10.000 orang warga negara Indonesia
yang berada di Lampung tanpa identitas. Warga negara Indonesia tapi nggak punya punya KTP? identitas, nggak punya KTP. Dan itu sudah berlaku belasan tahun sampai sebelum GRIP pegang, tidak teratasi oleh pemerintah setempat, baik provinsi maupun Pemda. Kenapa? Mereka sudah berjuang meminta status. Nah, akhirnya masuklah mereka meminta bantuanlah mereka kepada GRIP. Ketua DPD GRIP di provinsi sana memperjuangkan hal itu dan melaporkan ke DPP. Ketum setuju untuk membantu mereka supaya memiliki status gitu. Alasannya macam-macam, ada yang alasannya adat istiadat karena mereka bukanlah asalnya dari situ atau gimana, apalah macam-macam lah gitu. Nah, hal-hal seperti ini GRIP masuk. Ketika GRIP masuk, sekarang sudah ada titik terang. Gubernur yang baru yang terpilih yang didukung oleh GRIP juga ini sekarang berjanji akan menyelesaikan masalah ini gitu. Karena GRIP kemarin mendukung mereka. Beliau bergeningnya tolong itu mereka dibantu gitu. Jadi GRIP waktu pilgub bantuin cagupnya, salah satu cagup, kemudian cagupnya menang, itu bantu itu. Bantu mereka dan timbal baliknya lah timbal baliknya, bantu itu masyarakat dan direspon. Akhirnya mereka punya status sekarang. Banyak lagi yang lain-lain. Banyak lagi yang dulu kemarin di Jawa Tengah ada anak kecil nyolong pisang ya. Yang ditangkap, yang di daerah kampung. Betul. Besoknya langsung ketua umum perintahkan ketua DPD Provinsi Jawa Tengah berangkat ke rumah orang tersebut memberikan bantuan. Langsung ke sana, langsung menjadikan anak tersebut di bawah pengawasan GRIP. Supaya jangan lagi dia lapar mencuri. GRIP ada di situ, hadir di situ. Nah, Kak, sebenarnya GRIP ini organisasi bergerak di bidang apa sih, Bang? Kan ormas, organisasi kemasyarakatan. Ormas, tapi kalau fungsinya ormas itu kan, kalau yang ormas seperti kita nasional ini kontrol sosial. Kita ini fungsinya kontrol sosial bagi masyarakat, bagi pemerintah. GRIP itu fungsinya bisa menjadi membantu pemerintah dalam program-programnya sebagai ujung tombak pemerintah dalam berbagai program. Apa aja GRIP siap. GRIP juga bisa menjadi pengkritik pemerintah ketika pemerintah dianggap itu tidak tepat dan kontraproduktif dengan masyarakat. GRIP itu bisa menjadi corong untuk mengingatkan pemerintah dalam konteks yang positif ya, dalam konteks yang positif gitu. Nah kan di Indonesia ini banyak lah, ada beberapa organisasi yang senada. Warnanya dengan GRIP. Misal ada Pemuda Pancasila. Apa bedanya yang paling mendasar? Secara fungsi tidak ada bedanya. Mungkin secara prinsip masing-masing organisasi kan punya visi misi. Abang kan pernah di Pemuda Pancasila. Iya. Kurang lebih sama. Pemuda Pancasila kan sama-sama kita ketahui sudah banyak juga berbuat untuk bangsa ini. Dan banyak juga kader-kader Pemuda Pancasila yang jadi pejabat, yang jadi anggota DPR, yang jadi menteri atau yang lain-lainnya. Yang positif-positifnya sama-sama kita ketahui. Kalau GRIP kan kita masih baru. Kita berdiri baru 14 tahun. 14 tahun. Jadi kita masih proses pengkaderan lah. Belum ada yang jadi DPR? Belum. Insya Allah nanti yang berikutnya. Kita lagi mengkader anggota-anggota kita. Tapi ini sayapnya Partai Gerindra bukan nih? GRIP? Bukan. GRIP tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. GRIP itu berdiri sendiri, mandiri. Tapi pendukung setianya Pak Prabowo Subianto. Dan dibentuk memang juga tujuannya awalnya untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Dibentuk untuk mendukung Pak Prabowo. Awalnya, waktu Pak Prabowo Subianto menjadi wakilnya Bu Mega. 2009. Mega Pro. Ya, Mega Pro. Itu awalnya. Dan itu GRIP berdiri terus, konsen, setia dengan Pak Prabowo. Bukan mendukung presiden loh. Kami itu bukan pendukung presiden, kami pendukung Pak Prabowo Subianto yang sampai mengantarkan beliau menjadi seorang presiden di 2024 kemarin. Berarti ininya Pak Prabowo lah. Pak Prabowo. Makanya kan ada orang bilang GRIP itu di backing oleh presiden.
Lu salah. Nggak ada presiden membacking Grip. Presiden itu punya seluruh ormas, punya seluruh rakyat, bukan punya Grip. Nggak ada secara spesifik seperti itu, tidak ada. Tapi kalau kita lihat Bang, Grip besar-besarnya ini apa sampai kemudian membawa apa banyak pemberitaan. Itu pasca Pak Prabowo terpilih jadi presiden. Ya mungkin harumnya nama beliau, kami kebawa wanginya. Jadi orang lebih mudah Lebih bergabung mudah. ya. Kan nggak salah di situ. Iya. Memang kami pendukung beliau. Kami ini jelas, kami ini pendukung yang nggak bisa dipungkiri. Siapa yang memungkiri itu? Grip dengan ketua umumnya Pak Hercules itu pendukung sejati Bapak Prabowo Subianto. Nah, harum wanginya Pak Prabowo itu kami kebagian wanginya, sehingga orang tertarik masuk ke Grip. Di samping itu juga ada di situ fenomenalnya seorang ketua umum kami yang membuat orang juga tertarik masuk dalam Grip. Jadi tidak serta-merta hanya seorang Pak Prabowo Subianto saja. Fenomenalnya Pak Hercules juga ada di Grip. Gitu. Nah Bang, kita kan tahu kalau organisasi itu kan apalagi nih Grip ini kan organisasi massa ya. Iya. Itu pasti butuh dana. Iya. Dari mana Bang pendanaan Dana Grip ini? kami mandiri. Dana yang kami kumpulkan itu untuk membangun ini, yang pertama dana pribadinya Pak Hercules, rezeki pribadi dia, terus dana-dana pribadi para pengurus. Kami aja di daerah provinsi juga begitu, ketuanya itu yang membiayai. Oh jadi misal pelantikan ketua Grip Jaya Provinsi Sulawesi Utara misalnya. Ketuanya ya yang bukan DPP yang Gak ada. Okay. Malah orang DPP berangkat ke sana mereka yang difasilitasin provinsi. Nah, jadi ketuanya yang membiayai sama pengurus-pengurusnya. Kami juga begitu. Yang utama dari Pak Ketum sendiri dan para pengurus. Pengurus-pengurus itu ada yang memberikan sedikit rezekinya untuk organisasi ini gitu. Tapi kalau kita lihat kayaknya orientasi Grip ini memang kekuasaan Bang ya. Dukung gubernur ini, dukung itu. Enggak, bukan orientasi sih. Bukan, karena Grip kan di dalamnya ada masyarakat. Yang di situ isinya masyarakat atau rakyat yang punya hak pilih. Kan anggota Grip punya hak pilih. Nah, karena anggota Grip punya hak pilih, maka kalau untuk Pilpres kita kemarin kasih arahan. Grip terang-terang mendukung Pak Prabowo Subianto. Anggota Grip diarahkan untuk memilih Pak Prabowo Subianto. Nah, untuk gubernur itu kami serahkan kepada DPD masing-masing. Oke. DPP tidak ada menentukan kamu harus pilih si A, kamu harus pilih si B, tidak. Kamu harus pilih dari calonnya Gerindra, tidak. Kami serahkan kepada DPD masing-masing yang terbaik untuk daerah kalian. Pilih pemimpin yang siap berkontribusi untuk masyarakat dan kalian, yang mau siap mengayomi kalian. Yang tahu kan mereka yang di sana. Kami kasih kebebasan. Akhirnya Grip DPD Banten misalkan mendukung Pak Andra Soni, DPP dukung, ya sudah. Tapi memang yang didukung semua yang didukung oleh Partai Gerindra? Enggak juga. Oh ada juga yang tidak ya? Ada tidak. Di Sumatera Utara tidak. Di Sumatera Utara kan Pak Bobi. Pak Bobi ya. Grip itu di Pak Ramayadi. Oh di Sumut malah ke Pak Edi Ramayadi ya? Pak Edi Ramayadi. Oke. Karena nggak ada kewajiban harus seperti itu, tidak karena ada. bukan underbow Partai Gerindra. Bukan underbow-nya. Kalau underbow wajib. Tapi hampir rata sih kita dukung Gerindra, hampir rata. Sebisa mungkin kita dukung Gerindra. Tapi ketika ada di beberapa daerah yang Partai Gerindranya tidak mau kerjasama dengan Grip, ya kami bekerjasama dengan yang lain. Itu sah-sah saja, normal-normal saja, enggak. Bukan berarti ada sesuatu yang aneh di situ, enggak. Nah Bang, belakangan ini kan Grip Jaya ini banyak diinin orang lah ya. Persoalan terlibat di banyak kekerasan. Misal kayak yang di Depok dan lain sebagainya. Apa tanggapan Abang tuh selaku sekjen?
Depok itu di berbagai kesempatan saya sudah jelaskan, sudah membuat klarifikasi, dan secara resmi organisasi sudah membuat konferensi pers untuk kasus Depok. Depok itu bukan anggota GRIP. Kami membantah itu bukan anggota kami. Kami membantah itu bukan anggota kami. Dan bantahan kami sampai hari ini belum ada pihak yang bisa membantahnya. bisa membantahnya. Itu kan saya bantah itu sudah saya buat sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu, beberapa hari setelah kasus Depok saya buat. Kemarin juga di salah satu televisi saya jabarkan juga di situ kronologisnya. Apakah mereka itu GRIP atau bukan. Dan rilis dari pihak kepolisian juga di situ tidak disebutkan GRIP. Rilisnya itu adalah warga setempat yang melakukan itu. Nah, ada framing yang memaksakan itu adalah anggota GRIP. Ada framing ke situ. Itu yang ingin saya jelaskan di sini. Jadi mereka itu awalnya berasal dari 2 kelompok organisasi kesukuan. Yang satu dari suku kesukuan di Sumatera, saya nggak sebutkan sukunya. Yang satu dari suku di DKI Jakarta. 2 ormas ini, mereka adalah warga di sekitar situ. Tanah yang mereka tempatin itu, di tempat mereka tinggal itu tanah garapan, bersengketa dengan salah satu, kalau nggak salah saya perusahaan BUMN apa gitu, kalau nggak salah saya itu. Nah, pada saat kalau nggak salah saya perusahaan ini sudah menang di pengadilan. Lalu mereka kan mau mengosongkan tempat. Nah, warga itu melawan. Pada saat terjadi itu di situ ada polisi kan, ada polisi. Warga ini salah satu dari mereka ada yang mengeluarkan senjata. Warga. Ya. Ada yang mengeluarkan senjata. Ada saya lihat videonya, saya lihat fotonya, saya juga lihat videonya. Mengeluarkan senjata begini dan juga ada dia begini. Nah, dan juga itu pihak kepolisian mengantongi bukti dia menembak ke sebuah kaca eskavator, kacanya pecah dan ada ke 2 titik apa 3 titik gitu. Dia menembakkan peluru. Itu pelurunya itu soft gun. Soft gun. Ya, dengan peluru gotri. Nah, dari situ akhirnya polisi kan mungkin melihat itu ada tindakan pidana kan? Nah, bahkan pengancaman gitu kan. Polisi memanggil orang yang bersangkutan sebagai saksi, panggilan pertama. Pada saat panggilan pertama itu sudah keluar, mereka baru berembuk, kasak-kusuk. Panggilan kedua. Panggilan pertama. Panggilan pertama udah keluar langsung kasak-kusuk. Ya, mereka berkumpul lah gitu. Kira-kira mereka itu kemana kita harus berlabuh ini untuk melindungi diri. Pilihan mereka GRIP. Cari jalanlah mereka untuk bisa masuk ke GRIP melalui orang-orang. Ya kan, ada juga di situ salah satu tokoh yang dari mereka yang kebetulan kenal dekat dengan ketua umum kami. Terus mereka melalui seseorang juga dari salah seorang pengurus kami di Dewan Pengawas, telepon ke saya. Pak Sekjen, ini ada orang anak-anak dari Depok. Kebetulan kota Depok itu ketuanya kosong, meninggal. Ketua yang lama itu meninggal. Ada kekosongan ketua di situ kebetulan. Dan mereka mengajukan diri untuk mengambil posisi ketua DPC beserta kelompok mereka untuk pegang kota Depok lah, untuk pegang kota tadi Depok. Yang 2 suku tadi. Ya. Nah, satu untuk mereka, kami siap, kami ada sekian banyak orang akan bergabung di GRIP, akan mengganti baju kami dengan GRIP kalau diberikan kepercayaan. Ya, saya sambut dengan baik kan. Oh baik Pak Dewas, kalau gitu nanti saya hubungi ketua DPD, kita pertemukan mereka dengan ketua Jawa Barat, kan Jawa Barat masuknya. 2 hari kemudian berselang, orang yang tadi nelpon saya, yang Pak Dewas tadi, telepon saya lagi, Pak Sekjen, saya dapat informasi, ternyata mereka mau masuk ke GRIP itu, mereka punya masalah, mereka ada kasus di Polres Depok, mereka mau melindungi diri tempat kita, kalau gitu tahan dulu Pak Sekjen. Oh baik bang, kalau gitu ya jangan, mereka selesaikan aja dulu masalahnya.
baru nanti mereka boleh masuk ke grip. Itu ceritanya. Kami tahanlah proses mereka untuk masuk ke grip. Bahkan mereka berupaya ketemu ketua umum langsung, mereka ketemu. Karena ada seseorang yang dekat dengan Pak Ketum lah, berteman baik lah dengan Pak Ketum, pakai jalur itu mereka ketemu, berapa kali ketemu dengan Ketum. Ketum panggil saya juga diskusi, Sekjen ini gimana, saya jelaskan sama Pak Ketum. Ketua DPD Jawa Barat kita pernah sempat dipanggil bersama saya bertiga sama Pak Ketum, kita diskusi, akhirnya Ketum ya sudah, ya nanti mereka selesaikan dulu masalah mereka, baru nanti masuk ke kita. Nah, itu ceritanya. Nggak lama berselang kan ternyata ini kan berproses, cerita saya ini kan berproses nih. Seminggu 2 minggu kan gitu berproses cerita saya ini. Terus sebulan masuk layangan surat kedua. Pemanggilan kedua. Kami kan nggak tahu. Karena itu bukan urusan kami. Mereka juga nggak melaporkan kepada kami. Polisi juga nggak kasih tahu ke kami. Kan nggak ada kaitannya. Ya ngapain juga polisi ngasih tahu kan? Kan gitu. Polisi nggak ngasih tahu, mereka nggak ngasih tahu, grip juga nggak pengen tahu. Karena nggak ada urusan. Dan masuk lagi panggilan yang ketiga. Berarti 1, 2 nggak datang. Nggak datang. Ketiga kan langsung jemput. Paksa ya. Jemput paksa. Nah itulah dia. Mereka dia diambil sama polisi tengah malam, ya jam 1 malam apa jam gitulah, jam 1:30 malam lah gitu. 3 mobil katanya masuk ke perkampungan itu. Lalu di situ terjadi keributan, teriak-teriak, warga semua keluar, ya, polisi 3 mobil, yang 1 mobil katanya lolos, yang bawa tersangka lolos, yang 2 mobil nggak lolos, tertinggal, nyangkut. Akhirnya diapain sama massa. Yang dibakar itu. Ya dibakar sama massa saat itu. Itulah kejadiannya. Itulah kenyataannya seperti itu. Terus di mana grip? Apa hubungannya dengan grip kejadian itu gitu loh? Kan nggak ada hubungannya dengan grip. Tengah malam begitu, apa itu perintah organisasi? Apa itu perintah ketua umum? Terus apakah itu mereka udah resmi jadi anggota kita? Kan belum. Mereka tidak mengantongi surat apapun. Mereka tidak mengantongi KTA, belum. Mereka sedang berupaya masuk, iya. Mereka sudah membeli baju masing-masing. Karena mereka kan punya tujuan. Ya, untuk mengamankan diri. Ya. Pengamanan enggak. Mereka udah beli baju. Karena sempat berproses kan, ingin masuk sebelum ketahuan mereka punya masalah kan. Akhirnya ketahan lah proses itu. Mereka sudah beli, mereka bahkan nyetak bendera sendiri. Bendera itu mereka tancapkan di lokasi sengketa mereka. Mereka memakai tanpa sepengetahuan pengurus, tanpa izin ketua DPD Jawa Barat, tanpa izin kami DPP, dan tanpa dasar, kan mereka belum jadi. Nggak boleh dong, nggak boleh mengenakan baju atau mengapa. Kami nggak tahu itu. Itu kisahnya yang sebenarnya. Tapi kan kalaupun sebenarnya mereka anggota grip, kalau bermasalah begitu emang grip bisa belain? Kan nggak juga kan ya? Selama gini, kalau yang kasus Depok walaupun anggota grip kita nggak akan bela. Selama dia itu tidak dikriminalisasi, kami akan bela. Tapi kalau memang dia benar terbukti bersalah, apa daya kita? Ya. Nggak ada yang kebal di mata hukum kan? Semua orang sama di mata hukum. Kecuali dikriminalisasi. Terus siapapun kita harus belain lah ya. Bela. Ya. Dan kasus Depok kan kental sekali nuansa framingnya, nuansa gorengannya gitu. Seolah-olah macam negeri ini terkejut dengan kejadian itu, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari itu, hal yang padahal yang lebih mengerikan dari itu sudah terjadi, tapi nggak seheboh ini. Framingnya nggak seperti ini gitu. Ya, bahkan ada salah satu aparat penegak hukum membackingi perjudian, lalu ingin digerebek oleh aparat penegak hukum yang lain, terjadi baku tembak, komandannya mati. Oh, yang sabung ayam. Ya, komandannya mati, nggak separah ini gitu. Nggak ada framing institusinya mau dibubarkan, nggak ada framing pimpinannya harus diperiksa. Itu mengambil nyawa komandan yang sedang bekerja dalam tugas. Kan lebih ngeri mana? Kalau mobil kan benda mati. Sering kita lihat di TV itu ada serangan dari massa. Sama-sama, dua-duanya ngeri sih Bang itu. Ya ngeri. Namanya ya maksudnya gini, dua-duanya ngeri tapi framingnya beda. Ya. Framingnya nggak adil gitu. Nah,
Yang lebih ngeri lagi kan sering kita lihat, ada kantor polsek diserang, dibakar. Kan sering kita lihat kan, ada kantor Polres diserang sama massa, dibakar. Framing-nya nggak kayak kasus Depok. Ceritanya sehari, 2 hari, 2 hari, 3 hari di TV selesai. Oh, ini terus. Woi, sampai hari ini, udah sebulan ini. Udah sebulan Ya, ya. trending topik. Ini kan Karena setelah itu ada terus yang lain yang bikin trending topik, Pak. ya, ini kan menjadi pertanyaan kita. Ya, ini kayak seperti ada pembiayaan khusus. Ada pembiayaan. Jadi Abang merasa Grip Jaya ini lagi di frame. Ya. Lagi di frame kriminal Ya. sehingga harus dibubarkan. Ya, ini ada yang mendesain. Ada yang order. Ada yang order. Kasih tahu dong clue-nya. Ciri-cirinya. Ya, sebut Gini. Ini kan kita obrolan santai aja Iya, ya. iya. Kita nih obrolan santai aja. Jargonnya saat pemberantasan premanisme berkedok ormas. Pertanyaan saya, di Indonesia ini ormas hanya satu ya, Grip aja. Oke. Banyak Banyak kan? Banyak. Tapi kenapa yang disebut, yang di framing di acara televisi, di acara podcast, di acara media, bahkan majalah, televisi, semua media hanya Grip. Seolah-olah di Indonesia hari ini organisasi cuma hanya Grip. Tidak ada organisasi lain. Seolah-olah hanya Grip yang organisasi yang di dalamnya banyak oknum yang preman gitu. Yang lain tidak. Seolah-olah kan gitu sekarang ini. Padahal banyak organisasi yang lebih tua dari kami, yang sudah lebih terorganisir dari kami, yang berperilaku praktek oknum-oknumnya seperti itu ada gitu. Nggak muncul tuh beritanya, nggak muncul tuh framingnya. Yang gua ingat dibubarin ormas HTI ya. Nah, karena ideologi. Ya, ideologi. Oke. Ideologi. Itu masuk FPI. FPI satu ya. Lagi. Lah kalau Grip apa? Dasar kami untuk dibubarkan nggak masuk. Kalau perilaku oknum tidak bisa menjadi dasar untuk sebuah lembaga, sebuah institusi dibubarkan. Selama itu perbuatan pribadi orang tersebut. Kecuali itu perbuatan dia adalah perintah institusi. Institusinya itu yang memang membuat program itu gitu. Kayak HTI kan institusinya menetapkan ideologi mereka berbeda dengan negara kita, ya harus dibubarkan kan gitu. Nah, kalau Grip kan tidak, itu perbuatan pribadi seseorang. Apakah ada institusi atau lembaga di Republik ini yang suci, yang di dalamnya malaikat semua, nggak ada setannya? Ada nggak? Nggak ada kan? Jangankan organisasi, negeri ini juga isinya nggak malaikat ya kan, isinya Oke. orang ya kan. Oke. Ya kan? Kami organisasi yang mengumpulkan massa itu tanpa ada pendidikan yang dibiayai oleh negara, tanpa ada gaji, apalagi digaji oleh negara. Sedangkan institusi yang mereka sebelum masuk ke situ aja pelatihan dulu loh, pendidikan dulu loh, dibiayai oleh negara. Setelah lulus oleh pelatihan tadi, mereka bekerja di situ digaji juga oleh negara. Institusi itu yang nggak mampu menjamin anggotanya itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak melakukan pelanggaran hukum. Itu aja nggak mampu. Instrumen mereka itu lengkap loh, dibiayai oleh negara instrumennya, yang melalui APBN triliunan. Kami tidak ada. Nggak mungkin kami mampu menjaga diri kami ini bersih 100%. Sebisa mungkin kami pasti akan membersihkan diri, itu udah pasti. Karena kami dibentuk dan terbentuk bukan untuk tujuan yang jahat, tidak baik. Kami terbentuk dan dibentuk untuk tujuan yang baik. Apa langkah-langkah organisasi dalam upaya membendung supaya kader-kadernya tidak melanggar hukum? Nah, hikmah dari peristiwa yang sekarang terjadi, hikmahnya ini justru membuat kami semakin kuat, semakin solid, semakin kami mawas diri ke dalam, ya kan? Kita kan nggak membantah, kita mengakui, memang ada oknum-oknum yang masuk ke ormas ini untuk memanfaatkan ormas ini untuk kepentingan pribadinya, ya. Kebanyakan itu di akar rumput, kebanyakan.
itu di akar rumput, dan mereka juga itu melakukan itu bukan kita membenarkan ya, tidak. Salah ya salah, pelanggaran hukum ya harus ditindak. Mereka itu hanya untuk perut. Mereka melakukan itu karena mereka lapar. Mereka melakukan itu karena mereka harus membeli susu buat anaknya. Mereka melakukan itu karena harus membiayai rumah tangganya. Dan yang mereka lakukan itu uang-uang receh. Uang-uang 100.000, uang ribuan. Gak ada itu yang miliaran. Gak ada. Gak ada apalagi triliunan. Apalagi yang ribuan triliun. Gak ada. Gak ada gitu. Justru seharusnya mari kita melihat mereka ini sebetulnya masalah sosial. Masalah ini kelemahan pemerintah setempat sebenarnya. Kalau di daerah tersebut masyarakatnya sejahtera, itu dengan sendirinya. Itu hukum alam. Sebuah negeri yang masyarakatnya makmur, nggak ada itu kejahatan, minim. Praktek-praktek segitu itu hilang dengan sendirinya. Siapa sih yang mau? Nggak ada yang mau orang jadi seperti itu gitu. Tapi karena keterpaksaan, walaupun tidak bisa kita benarkan ya, karena dia mungkin pendidikannya kurang, atau pergaulannya kurang, SDM-nya kurang, akhirnya pikiran pendek yang gampang aja. Dia nggak pikirkan efek buruk ke dalam dirinya dan keluarganya dan masa depannya. Yang penting hari ini gua makan. Yang penting anak istri gua makan. Itu yang terjadi. Ini masalah sosial Nah, sebetulnya. upaya GRIP apa, Bang? Kami yang pertama melakukan penyuluhan, memberikan masukan-masukan kepada mereka. Nah, ke depan kami akan berupaya memberikan ruang-ruang untuk mereka bisa diterima di tempat bekerja. Jadi polanya itu kami buat, kalian tuh kerjasama lah di setempat. Misalkan di situ ada ketua setingkat kecamatan. Di kecamatan kamu itu ada apa di situ, perusahaan apa. Kamu datangilah pabrik itu, kamu audiensi dengan baik-baik. Kamu ajukan surat audiensi, berbicara dengan mereka, dekati mereka, dukung mereka sehingga mereka tertarik sama kita, itu masukin kerja. Nah, setelah diterima kerja, kerja yang benar gitu. Jangan setelah diterima kerja mentang-mentang di situ, mentang-mentang gua ormas, gua ini terus suka-suka, ya itu yang kadang-kadang suka jadi masalah. Kembali lagi kepada SDM anggota kita sendiri gitu. Nah, nanti ke depan kami akan buat kaderisasi. Pentingnya kaderisasi. Pertanyaan saya, pemerintah aja nggak punya ruang untuk kaderisasi warganya. Ada nggak langkah program pemerintah mengkaderisasi rakyatnya? Nggak ada. Itu penting loh. Kaderisasi rakyat itu penting. Kalau di negara lain tuh ada berbagai bentuk. Ada semacam wajib militer untuk seluruh warga negara yang laki-laki, ya kan? Itu termasuk itu maksudnya kaderisasi. Ya, saya jadi ingat gini, Bang, karena sebut wajib militer ya. Saya dulu kan kuliah di Malaysia. Oke. Ya, tapi ada satu mahasiswa asal Pakistan. Oke. Kita lagi di kelas, dia nanya ke saya, kenapa di Indonesia tidak punya wajib militer? Saya nggak tahu sebenarnya alasan sebenarnya ya. Cuma karena saya ditanya di depan kelas, ya ini kalau saya nggak jawab malu juga nih, saya sebagai orang Indonesia kan bikin malu Indonesia aja. Yeah. Akhirnya saya jawab ngasal aja. Yang saya jawab waktu itu kurang lebih begini, Indonesia nggak ada wajib militer aja berantem terus rakyatnya, gimana kalau ada wajib militer semua jadi jago kan? Justru sebetulnya enggak. Perhatikan negara-negara yang mewajibkan militer bagi rakyat, yang terkhusus bagi yang laki-lakinya, karakternya beda. Jadi disiplin dan lain-lain. Dia punya karakter. Sebandel-bandelnya rakyatnya itu, sebodoh-bodohnya rakyat itu, dia tetap punya karakter. Perhatikan itu. Nah, kalau di kita itu sebetulnya dulu ada itu ruangnya di pramuka. Waktu saya kecil dulu, waktu kita sekolah itu wajib ikut pramuka. Pramuka aja itu sebetulnya bagus untuk pembentukan karakter, disiplin, karakter, kebersamaan, pergaulan, sosial, itu diajarkan loh kita tuh di pramuka itu. Itu kan hilang sekarang. Pramuka itu salah satu solusi lain dari wajib militer. Itu bagus. Pendidikan dasar kedisiplinan bagi anak-anak generasi penerus itu di luar pendidikan formal sekolah.
Itu kan sudah sekarang dihilangkan. Kenapa nggak masuk pesantren gitu Bang idenya? Ya kalau pesantren kan mungkin terlalu menjurus kepada keagamaan. Ya tinggal pesantrennya dibuat modern kan. Bagus, itu salah satu pilihan, Anak saya 2 orang di pesantren. Nah, Iya, nah, kan itu bukan cuma di pesantren kan diajarin juga matematika Bang. diajarin. Maksudnya kita juga nggak bisa melihat bahwa pesantren ini hanya belajar kitab Oh, enggak. kuning kan gitu. Eh, Ada juga kitab putih, kitab iya. merah ada. Di pesantren tuh anak kita itu dapat 2. Hmm. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, Sekjen Grip anaknya di pesantren. Ya. Lulusan pondok pesantren Ibnu Hajar. Anak saya 6 tahun di situ lulus, dan pesantren Ibnu Hajar itu nilai minimalnya 8. Nilai minimal 8. Ya, baru naik kelas. Oke. Sisi lain, ini sisi lain dari yang viral kan gitu. Nah Bang, kalau konflik dengan Kang Deddy Mulyadi itu gimana sih Bang? Oh, nggak ada, kita nggak ada konflik dengan Kang Deddy. Secara pribadi Kang Deddy ataupun dia selaku gubernur tidak ada. Notabene Grip adalah pendukung Deddy Mulyadi. Waktu ikut kerja dulu waktu pilgub. Kita pendukung, itu resmi instruksi. Oke. Dan hampir 90% itu dapat saya pastikan anggota Grip di Jawa Barat itu milih Kang Deddy. Nah, kemarin itu sempat ada mispersepsi, miskomunikasi. Apa tuh Kang Deddy mencuatkan jargon pemberantasan premanisme. Di situ ada slip ngomong lah Kang Deddy di situ. Dia tidak menyebutkan oknum. Artinya ormas preman mau dibubarkan. Tapi Kang Deddy nyebut nggak Grip gitu? Enggak. Terus kenapa Grip kayak merasa gitu? Ya kan kami ormas. Oh ormas. Kami ormas. Semua ormas mau dibubarin? Iya. Ormas yang meresahkan semua. Nah di situ sebetulnya Ketua DPD Jawa Barat itu mengajak ya kan Kang Deddy itu untuk berdiskusi. Jadi seharusnya itu menurut Ketua Jawa Barat, Kang Deddy sebelum mencuatkan ini panggillah kami para pimpinan ormas di daerah ke kantor audiensi. Kang Deddy jelaskan maksud dan tujuan Kang Deddy gini loh, teman-teman di ormas, saya akan membuat ini kalian dukung ya. Itu pasti didukung, itu pasti nggak ada masalah dan nggak ada kesalahpahaman di situ. Nah, hanya itu aja tuh ininya di situ. Setelah diterangkan, Kang Deddy juga memberikan keterangan, kita juga ini, akhirnya kan clear aja di situ, nggak ada masalah. Jadi bukan ada persoalan dengan Kang Deddy-nya, tidak. Bahkan Grip juga tetap mendukung program itu. Grip terang-terangan mendukung langkah pemerintah dalam pemberantasan kriminal. Kalau saya nggak setuju dengan jargon anti premanisme. Nggak setuju Bang? Jargonnya? Bukan pemberantasannya? Iya. Jargonnya. Anti premanisme, kata-kata anti premanisme. Kata-katanya itu yang saya abu-abu. Kenapa tuh Bang? Abu-abu. Kan saya jelaskan di acara di iNews kemarin. Iya. Jargonnya abu-abu. Saya pertanyakan, Satgas anti premanisme itu punya landasan hukum nggak? Nggak punya. Nggak ada landasan hukumnya apa. Saya bertanya lagi, coba jabarkan sama saya ingin belajar nih. Apa sih arti preman itu? Yang dikategorikan seseorang itu jadi preman itu, atau dia melakukan praktek premanisme itu apa sih? Coba kasih tahu saya hari ini. Nggak ada yang bisa menjawab. Ada 5 orang 5 jawaban. Kenapa? Karena tidak ada satu petunjuk khusus atau ketetapan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian tentang kriteria preman. Sampai hari ini nggak ada. Apa ada kriterianya? Oke. Yang masuk kategori seseorang itu yang dianggap seorang preman ini, dia pakai anting, dia pakai tato, dia gondrong, rambut panjang, keribu. Temen saya itu Bang. Atau dia ini dia itu, kan nggak ada. Karena tato sekarang dianggap seni. Ya. Anting juga dianggap seni. Terus yang apa ini kriterianya gitu? Oh, ada yang jawab. Oh, itu yang dimaksud itu preman itu adalah orang-orang yang melakukan pemerasan. Oh, itu namanya orang pelaku tindak pidana pemerasan, bukan preman. Kalau pelaku tindak pidana pemerasan sudah ada bahasa hukumnya,
sudah ada aturan sudah ada undang-undangnya dan sudah ada kesatuan khusus yang dibuat khusus untuk memberantas itu. Reskrim. Reskrim di setiap kepolisian ada reskrim. Reserse kriminal. Reserse kriminal itu kan tindak pidana kriminal, pemerasan, pemalakan, pencurian dan lain sebagainya. Itu masuk ke kategori tindakan pelaku kriminal. Sudah ada jargonnya, sudah ada dasar hukumnya, bahkan sudah ada lembaga yang dibentuk untuk bertugas menangani hal itu yang sudah puluhan tahun berjalan. Lalu kenapa tiba-tiba ada jargon abu-abu dibentuk satu tim yang seolah-olah yang sudah dibentuk ini berarti nggak mampu dong. Kalau saya melihat ini berarti selama ini polisi nggak mampu memberantas kriminal. Yang pada hari ini yang kita lihat yang ditangkap itu maaf tukang parkir liar ya, tukang parkir liar yang mereka itu nyari uang receh. Tukang parkir liar itu katanya, mereka memaksakan mematok uang di situ harus bayar 20.000. Oke, 20.000 kan yang jadi masalah. Apa mereka jadi kaya dari tukang parkir itu? Mereka pulang bawa buat kasih anak istrinya tuh buat makan. Jadi yang ditangkap. Tapi itu kan juga nggak bisa dibenarkan. Enggak, saya enggak. Parkir di 20.000. Saya tidak sedang dalam membenarkan praktek mereka. Saya lagi sedang mempertanyakan Satgas ini dibentuk hanya untuk itu gitu. Sementara untuk kasus-kasus kayak gini, emang Polsek nggak mampu gitu maksud saya. Saya bukan dalam konteks sedang membenarkan praktek itu. Saya sedang mempertanyakan, berarti Polsek nggak mampu ya memberantas itu. Kalau Polsek nggak mampu kan ada Polres. Berarti Polres nggak mampu ya. Polda nggak mampu ya, sehingga harus membuat satu Satgas tim yang bergabung dengan TNI untuk memberantas itu gitu. Ini emang benar-benar faktanya memang seperti itu nggak mampu, apa sedang ada framing-framing tertentu gitu? Apa iya? Nah sekarang kita tanya balik kepada diri kita masing-masing. Kita kan warga masyarakat. Bung Sapi kan warga masyarakat. Sifa. Bung Sipa kan warga masyarakat. Saya juga tanya sama orang-orang yang saya temuin. Kamu selama ini setiap hari kamu di rumah, terus kamu berangkat kerja, pulang lagi ke rumah, hidup kamu sehari-hari, itu emang ketakutan ya? Emang banyak preman ya? Kamu terancam ya? Enggak tuh, kebanyakan orang biasa aja tuh. Emang Mas Siva tadi berangkat kemari, terancam, harus hati-hati, ada perampok, ada tukang palak gitu. Enggak, jujur aja Mas. Enggak lah. Normal kan Mas? Normal aja. Berarti hari ini bukan sesuatu yang genting. Karena gitu. kan kalau dulu ya mungkin di KRL takut, di Pasar Senen takut, Tanah Abang takut dicopet. Dulu. Sekarang enggak, dulu. Ya, berarti kan bukan sesuatu yang sedang kayaknya urgent berbahaya hari ini gitu. Orang jalan di trotoar ditodong. Enggak kayaknya deh. Saya tanya kok enggak. Nah, berarti Bang, kalau dari situ apa sih arti premanisme menurut Abang nih? Ya abu-abu, saya juga nggak bisa menjawab. Kalau saya jawab, definisi preman itu apa tuh? Kalau Pak Yusuf Kala bilang kan freeman. Kan itu kan berawal dari kata bahasa Inggris kan? Iya. Free man. Freeman itu orang bebas. Seperti yang dijelaskan Pak Yusuf Kala, freeman itu orang bebas. Berarti orang bebas setuju nih dengan definisi Pak Yusuf Kala? Memang itu definisi di buku kamus. Itu yang disampaikan Pak Yusuf Kala kan yang di buku kamus. Freeman, orang bebas, orang swasta. Nah, kalau di luar negeri freeman itu orang swasta itu orang yang di luar pemerintahan. Orang yang bekerja di luar pemerintahan. Kalau di Amerika itu disebutnya freeman, orang bebas, orang swasta. Kalau kita wira swasta. Kita wira swasta sebetulnya kalau di kita itu. Yang swasta, jadi sekarang yang swasta jadi karyawan. Wira swasta yang nggak mau jadi karyawan. Ya, gitu. Kira begitu. Nah Bang, terakhir nih Bang. Kalau tadi soal dengan Pak Prabowo, memang menjadikan Pak Prabowo jadi panutan ya. Nah, dengan tokoh-tokoh lain di luar Pak Prabowo, selain Pak Prabowo dan tokoh-tokoh lain di luar Partai Gerindra, karena otomatis Partai Gerindra sudah melekat dengan Pak Prabowo ya. Saya juga mungkin nggak mau bergerindra kalau di Gerindra bukan Pak Prabowo kan. Gimana hubungan grip dengan tokoh-tokoh politik lain? Fine-fine aja. Ada nggak tokoh partai lain selain Partai Gerindra yang ada di grip?
GRIP itu anggotanya banyak dari partai lain. Ah. Pengurusnya juga ada yang dari PKS, ada yang dari Nasdem, ada yang dari PDIP, ada yang dari Gerindra, ada di pengurus kita. Dari PDI Perjuangan juga ada. Ada. Pemilih-pemilih PDI juga ada. Oke. Kita berwarna. Kita tuh berwarna. Kita tuh bukan sekelompok orang yang eksklusif dengan sosok tertentu aja gitu. Warna misalkan hanya merah saja gitu, hanya biru saja. Enggak, kita tuh berwarna, warna-warni. Oke. Terima kasih Bang Baik. sudah bergabung. Sebenarnya masih banyak banget ya Iya. yang mau saya tanyain. Cuman karena tadi di awal Abang udah bilang setelah ini ada kegiatan lain kan. Baik. Semoga kita bisa sambung lagi di sesi-sesi lainnya. Baik, terima kasih Mas Siva atas kesempatannya. Saya sudah diberikan ruang untuk menjelaskan kepada publik bahwasanya GRIP itu bukanlah organisasi premanisme, dan ketua umum kami Bapak Haji Hercules itu adalah bukanlah seorang preman yang harus ditakuti dan harus yang sehingga layak untuk dibunuh karakternya. Jadi kami merasa agak sedih juga akhir-akhir ini dengan situasi yang sekarang. Pesan kami kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menerima berita, lebih cerdas lagi memilah-milah mana berita hoaks, mana berita yang memang sedang di-framing untuk menjatuhkan seseorang. Karena hari ini Republik kita darurat buzzer. Darurat buzzer. Begitu bebasnya buzzer, begitu berbahayanya buzzer. Mereka itu bisa membunuh sebuah lembaga. Mereka bisa membunuh seseorang hanya dengan memakai media. Membunuh karakter. Sudah banyak korban. Ada yang lembaga menjadi korban, ada yang kepribadian orang menjadi korban. Dan itu dilakukan oleh para buzzer. Yang belum tentu orang tersebut benar seperti itu. Sekalipun benar aja nggak boleh loh diperlakukan seperti itu. Apalagi orang yang tidak seperti itu. Ini adalah sebuah kejahatan yang di situ masuk kategori kalau kita di Islam itu ada namanya fitnah. Fitnah itu mengerikan. Jangan sampai masyarakat kita ini terjerumus ke dalam jariah fitnah. Ya. Jariah fitnah itu akan memakan kepada diri kita, anak istri kita dan keluarga kita. Itu aja pesan saya. Terima kasih Mas Sifak. Sama-sama Bang. Baik. Semoga bisa kita ketemu lagi. Baik. Jangan lupa penonton siasat kita tetap pendirian kita bahwa kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Ya. Tabayun. Bertabayun. Jangan konflik itu harus dihindari. Ya. Kalau perlu ya nggak bolehlah ada konflik-konflik lagi. Ya. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Okay. Terima kasih. Siasat the best.